Shalom, bertemu kembali dalam kegiatan kita sore hari ini. Ya, sore hari ini kita akan kedatangan seorang tamu ya, yang jauh. Ini PP pesawatnya sekitar 4 juta rupiah. Mari silakan kakak. Mas Adi. Oke, shalom, selamat sore. Selamat sore. Oke, selamat sore. Boleh kakak perkenalkan diri untuk teman-teman dan rekan-rekan yang ada di rumah. Iya. Halo rekan-rekan, teman-teman semua. Nama saya Riksan. Saya juga rekan sepelayanan dengan Mas Abdi di BPA di KAUS 911. Oke, ya kita sama-sama melayani di PPA IO 0847. Ya, Kak Riksan boleh ceritakan Kak Riksan ini kan dari Kupang. Iya, betul. Betul kan? Betul. Dari Kupang. Ya, Kak Riksan dari Kupang bisa sampai ke Jawa, khususnya kota Salatiga. Mungkin Kak Riksan bisa bagikan ke teman-teman. Iya, baik. Jadi saya sampai di Salatiga. Sebelumnya itu saya secara pribadi terpanggil melayani sebagai misionaris seperti itu, dan di Kupang saya melalui KPI Kemah Kesaksian diutus untuk sekolah misi pembangunan daerah di Kudus gitu. Jadi di Kudus itu Pak Gideon adalah dosen saya. Beliau mengajar di sana, dan setelah lulus saya diminta untuk pelayanan bersama dengan GBI Johar dan melayani misionaris awalnya di Desa Mainan di tempat Pak Haryono melayani seperti itu. Dan sampai sekarang saya tetap melayani bersama di GBI, dulunya GBI Johar, sekarang GBI Betel Area. Saya melayani bersama dengan rekan-rekan di PPA di di GBI Gendongan cabang dari Betel Area. Oke. Gitu. Kak Riksan, berkaitan dengan pelayanan ya. Iya. Karena Kak Riksan ini memang passion atau kerinduannya itu di bidang sekolah minggu. Iya, betul. Atau anak ya. Iya. Ya, Kak Riksan kira-kira sudah berapa tahun tuh ada di Salatiga? Kurang lebih sekitar 9 tahun Salatiga. Kalau di Jawa sendiri 10, karena saya dari Kudus baru ke Salatiga. Tapi kalau di Salatiga sendiri sekitar 9 tahun. Sekitar 9 tahun ya, sangat lama sekali. Iya, betul. Selama 9 tahun di Salatiga, ini pengalaman apa yang Kak Riksan alami? Pengalaman yang kira-kira paling menyenangkan buat Kak Riksan selama di Salatiga itu apa? Iya, jadi pengalaman yang menyenangkan itu yaitu bisa melayani dengan rekan-rekan. Pastinya dulunya melayani di sekolah minggu ya, lalu juga pernah melayani di PPA, juga mengajar sekaligus bantu pelayanan administrasi seperti itu. Lalu juga melayani di PAUD. Dulu Betel Area punya PAUD Satria Tunas Bangsa. Saya melayani di sana, bantu mengajar anak-anak PAUD. Dan dari pelayanan-pelayanan yang pastinya itu berkecimpung di dunia anak ya Mas. Jadi itu menjadi satu pengalaman secara pengalaman tersendiri buat saya melayani anak, dan dari situ saya memiliki kerinduan untuk bisa melayani anak-anak seperti itu. Oke. Ya, seputar pelayanan anak Kak Riksan sudah jelaskan kepada kita. Iya. Ya, ini ada sebuah cerita ya yang bisa kita dapatkan dari Kak Riksan. Kak Riksan ini adalah salah seorang yang pernah
mengalami kekerasan, ya, kekerasan pada anak, ya. Mungkin Kak Riksan bisa jelaskan atau ceritakan kepada rekan-rekan kekerasan yang Kak Riksan alami pada masa anak-anak, ya. Iya, baik. Jadi saya cerita dulu dari latar belakang keluarga kami. Memang saya adalah anak dari keluarga Kristen, papa mama saya Kristen itu, dan papa saya ini adalah majelis gereja di salah satu gereja di Kupang namanya Gemit, Gereja Masih Injili Timur. Jadi beliau mengikuti jejak kakek, karena kakek saya itu seorang majelis gereja juga. Jadi sejak mudanya papa juga melayani sebagai majelis gereja. Nah, setelah papa menikah dengan mama sebagai guru di SMP, guru bahasa Inggris, pendidikan dari keluarga itu ya memang di zaman saya kan yang namanya hukum perlindungan anak itu kan tidak semaksimal sekarang, tidak seketat sekarang. Jadi orang tua bisa melakukan, dalam tanda kutip, melakukan kekerasan kepada anak-anaknya, ya, baik secara verbal maupun secara fisik seperti itu. Dan ya pengalaman yang cukup pahit waktu itu, waktu saya masih PAUD, yang itu cukup tergores ya di hati saya di waktu itu. Sebelum saya mengalami pemulihan dari Tuhan, saya itu waktu kecil itu, waktu papa membimbing saya belajar, itu menyiapkan gunting gitu. Jadi waktu saya belajar, papa jelaskan, mengajar, mengarahkan gitu, kalau saya tidak fokus dipukul kepala saya pakai gunting. Jadi ya itu ya sakit, ya pasti sakit, tapi itu juga kena ke hati seperti itu. Ya pasti bertanya, kok papa melakukan seperti itu? Ya waktu itu ya sedih, ya waktu itu juga merasa takut, tapi juga ada rasa benci, sehingga saya sempat berpikir bahwa lebih baik papa itu mati, papa itu meninggal seperti itu. Dan sebelum saya bertobat mengalami pemulihan, sebentar, saya boleh potong dulu ya. Ya. Tadi Kak Riksan sampai di hati bilang biar papa mati saja. Iya. Terus ada kebencian, Iya. ada dendam. Iya. Ya, kalau boleh Kak Riksan saksikan atau kita gali bersama dari kesaksiannya Kak Riksan ini, Iya. berarti tindakan kekerasan yang Kak Riksan alami Iya. itu bukan hanya terjadi 1 atau 2 kali saja. Iya. Betul. Berarti mungkin baik itu kekerasan verbal ataupun kekerasan fisik itu dilakukan hampir mungkin dikatakan sering ya. Kalau mau dibilang, ya bisa dibilang ya hampir sering. Sering ya. Berarti setiap kali ini yang melakukan kekerasan apakah hanya ayah saja atau ibu juga? Kekerasan itu seingat saya memang lebih sering ya ayah gitu. Kalau ibu mungkin kekerasannya secara verbal ya, ngomong ya, keras, membentak gitu, dan sebagainya ya. Iya, tapi memang kalau papa sendiri kan main fisik, ya sering memukul gitu ya. Iya, memukul. Nah, berkaitan dengan ini tadi kekerasan, itu tadi kan Kak Riksan pernah dipukul sama guntingnya. Iya. Selain itu yang paling membekas di hati Kak Riksan, kejadian yang mungkin butuh waktu yang lama untuk Kak Riksan bisa mengampuni papa, itu kejadian apa yang lebih dari itu mungkin? Ya mungkin yang tergores cukup dalam itu yang gunting itu ya, mungkin karena itu kan memang sampai berpikir untuk lebih baik papa mati seperti itu. Di kelas 4 SD papa meninggal, jadi karena leukemia, kanker darah.
papa meninggal. Dan sebelum itu memang juga kami sering, maksudnya bukan sering tapi jarang bertemu kan, karena papa di rumah sakit itu menjalani pengobatan, pernah di rumah tapi memang dalam kondisi fisik yang sudah lemah itu. Jadi memang bersama papa itu ya dari 0 tahun sampai kalau sampai sekitar 10 tahun ya, itu ya memang cukup menggores di hati itu ya sikap papa seperti itu. Ya itu cukup apa namanya, ya itu bikin apa ya, bisa dibilang trauma ya, seperti itu Mas. Jadi ya dengan peristiwa itu ya sampai saya berpikir bahwa lebih baik papa mati itu ya, itu suatu apa namanya, suatu goresan yang cukup dalam. Berarti ibaratnya ada tekanan di dalam kehidupannya Kak Iksan ya. Kak Iksan mungkin bisa ceritakan awal timbal balik ya dari seorang anak yang membenci papahnya karena kekerasan yang dilakukan, bahkan menimbulkan trauma. Timbal balik atau akil balik dari kejadian itu seperti apa? Iya, jadi itu saya cerita dulu kan tadi latar belakang gereja memang. Sedikit koreksi, bukan timbal balik tapi titik balik. Oh, Iya. Oke, titik balik. Iya, jadi saya cerita dari titik ini ya, dari latar belakang gereja, karena memang kami gemit gereja masih di Timur. Jadi ya memang tidak ada pelayanan khusus yang menyentuh jiwa, maksudnya pemulihan dan sebagainya. Nah, tapi di Kupang itu di sekitar tahun 2005 itu cukup besar pelayanan KKR, maksudnya kebaktian kebangunan rohani, dan KPI, kebaktian penyegaran iman. Jadi itu hamba-hamba dari Jawa, bahkan sampai dari luar negeri itu pernah datang, termasuk evangelis terkenal Reinhard Bonke, itu juga pernah datang ke Kupang seperti itu. Dan dari KKR itulah saya mengalami pemulihan. Jadi waktu saya diajak, karena waktu papa dan mama saya, waktu papa saya meninggal kan, kami pindah, mama dan saya pindah, dan memang kami berdua, adik saya kan di Soe sama Bule, jadi saya sama mama. Dan itu mama waktu masa sendirian itu mama mengalami banyak pergumulan, mengalami banyak masalah, dan itu membuat mama banyak hamba Tuhan berdoa. Saya diajak hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu. Tapi mulai saya mengalami titik balik, mengalami pemulihan dan pertobatan, dan proses Tuhan itu ya dari KKR itu. Oh, jadi Kak Iksan mengikuti saya ikuti KKR itu, dan dari KKR itu saya dilayani sehingga saya mengalami pemulihan. Tapi yang saya tahu proses Tuhan memulihkan tuh bukan langsung satu kali semuanya instan gitu enggak. Proses. Iya, itu proses. Jadi saya mengalami pemulihan tuh itu step by step. Jadi satu demi satu Tuhan pulihkan gitu. Jadi waktu di Kupang saya memang setelah dilayani oleh hamba Tuhan dari KKR ke KKR, ya saya mengalami pemulihan. Saya terima Yesus secara pribadi itu. Lalu saya juga saya juga mulai pelayanan bersama dengan sepupu saya gitu, melayani orang-orang, melayani teman-teman di sekolah saya. Nah, tapi di dalam sini itu belum pulih sepenuhnya. Jadi butuh proses panjang, hingga bahkan saya sampai di Salatiga pun saya mengalami banyak proses dari Tuhan gitu. Dan banyak proses yang Tuhan lakukan cukup istilahnya Tuhan banyak membentuk saya itu di Salatiga ini gitu. Jadi ya dari situ saya mulai mengalami pemulihan. Jadi terima Yesus pasti sudah terima, menerima Roh Kudus berkarya dalam hidup saya melalui karunia Roh pasti. Tapi untuk pemulihan itu tidak bisa satu kali instan gitu. Dari pengalaman saya itu butuh waktu,
step by step untuk mengalami pemulihan satu demi satu, mungkin luka-luka di masa lalu, lalu pemulihan hati Bapa itu berjalan dari step by step. Tuhan pulihkan melalui peristiwa, melalui orang-orang yang ada di sekitarku yang Tuhan pakai, sehingga melalui mereka itu aku dipulihkan dari masa laluku mengenai luka terhadap Bapa, luka batin terhadap Bapa, maupun juga masalah luka batin terhadap orang-orang, sikap orang-orang yang dulunya menyakiti saya, seperti itu. Oke. Ya, ada sebuah pesan yang menarik ya dari kesaksiannya Kak Iksan. Mungkin teman-teman yang di rumah mungkin tidak sadar, mungkin pernah bercanda atau berkelakar kepada teman-teman yang lainnya, tetapi terkadang itu message yang atau pesan yang kita sampaikan itu nggak sampai ke teman kita, bahkan bisa memberikan kecewa, trauma atau luka batin ya. Dan untuk orang tua yang ada di rumah, jangan pernah melakukan kekerasan kepada anak kita. Ini sebuah gambaran yang hidup yang bisa kita lihat bahwa sebuah trauma, sebuah luka di hati, ada kekecewaan, ada kepahitan, itu tidak sehari dua hari sembuh. Bahkan seorang Kak Iksan pun butuh waktu yang puluhan tahun ya. Butuh waktu lama. Butuh waktu sangat lama. Bahkan ketika papa atau ayahnya sudah dipanggil Tuhan ketika dia berusia 10 tahun tadi, itu pun belum sembuh. Bahkan sampai ke Salatiga pun masih berproses untuk sembuh. Untuk alami pemulihan. Iya, betul. Ya mungkin Kak Iksan boleh tambahkan pesan kepada orang tua ataupun anak-anak yang ada di rumah. Silakan. Iya, jadi untuk anak-anak atau teman-teman, ya saya yakin bahwa setiap orang tua kita pasti sayang sama kita gitu. Ya mereka bertindak kekerasan mungkin karena ada tindakan sikap kita yang mungkin tidak sesuai ya. Mereka berharap supaya anak-anak mereka, ya itu kan masing-masing orang tua yang berharap seperti ini seperti itu, dan anak-anak tidak melakukan seperti itu kan mereka marah, mereka emosi, dan ada tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi. Nah, saya mau bilang ke teman-teman bahwa orang tua kita itu ya tidak sempurna, tapi mereka mau berjuang ya, pastinya kan dari sejak kita dalam kandungan dan sampai lahir mereka mau terus berjuang. Jadi saya mau ajak kita untuk mau belajar untuk mengampuni jika mereka melakukan kesalahan, tindakan-tindakan yang menyinggung perasaan kita. Saya mau ajak kita untuk mau mengampuni mereka, mau memaafkan mereka, mau melepaskan pengampunan, seperti itu. Dan untuk orang tua, saya punya ayat yang mau saya share juga ke orang tua. Saya bacakan dalam Efesus pasal ke-6 ayat ke-4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi mari orang tua, kita mau mendengar firman Tuhan. Kita tidak mendidik anak kita dengan hanya dengan sikap yang keras mendidik mereka, atau dengan perkataan yang kasar berpikir mereka akan berubah. Tapi mari kita berjalan sesuai firman Tuhan, kita mendidik sesuai firman Tuhan. Dengan demikian anak-anak kita akan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, seperti itu. Dan pastinya kita pun secara pribadi sebagai orang tua, kita perlu mungkin lebih tepatnya kita koreksi diri. Mungkin dulu pernah mendapatkan kekerasan yang membuat kita pun akhirnya mendidik anak dengan cara seperti itu. Kita perlu koreksi diri, kita perlu datang ke hamba Tuhan atau konselor rohani untuk minta dilayani supaya mengalami pemulihan, sehingga ketika kita mendidik anak-anak kita, bukan
lagi karena mendidik, karena dulu kita dididik seperti itu ya, kita dimarahi, dipukul dan sebagainya, kita dididik seperti itu, lalu akhirnya kita melakukan itu ke anak kita gitu. Tapi mari kita melakukannya berdasarkan firman Tuhan, sehingga dengan kita mendidik dengan berdasarkan firman Tuhan, maka anak-anak ini akan bertumbuh dalam takut akan Tuhan, dan pastinya mereka menjadi anak-anak yang luar biasa di masa depan. Oke. Itu saja. Terima kasih untuk pesannya Kak Risan buat orang tua dan anak-anak yang ada di rumah. Satu buah kesimpulan yang bisa kita ambil, yaitu sebagai orang tua, marilah kita menjadi teladan untuk anak-anak kita. Jangan memakai pendidikan yang pernah kita pakai atau yang pernah kita anyam, tetapi pakailah firman Tuhan untuk mendidik anak kita, sebagai teladan untuk anak kita, sebagai contoh. Karena anak mengerjakan atau melakukan apa yang orang tua kerjakan dan lakukan. Selamat sore, selamat bertemu kembali dalam episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.